Pertemuan 3, analisa sistem informasi. Analisa sistem informasi. Nah, analisa itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Nah, tujuan utama analisis sistem informasi itu ada dua. Yang pertama, tentunya menentukan kelemahan dari proses-proses bisnis pada sistem lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem baru. Dari kelemahan-kelemahan yang ada itu kita bisa yang bisa kita improve dan kebutuhannya apa. Yang kedua, tentunya menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru. Setelah kita menganalisa sistem lama, lalu kita juga menentukan kelayakan kebutuhan sistem yang baru. Nah, pendekatan analisis model driven. Yang pertama adalah analisis terstruktur. Analisis ini terfokus pada aliran data dan proses bisnis dan perangkat lunak yang disebut juga proses oriented. Salah satu contoh menggunakan data flow diagram. Yang kedua, rekayasa informasi. Menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru disebut sebagai data center. Model data dalam rekayasa informasi disebut entity relationship. Dan yang ketiga, analisis berorientasi objek. Model object oriented analysis adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari berbagai perspektif seperti struktur, perilaku, dan interaksi antar objek. Misal dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, kita akan membahas analisis kebutuhan sistem. Hasil dari analisis kelemahan sistem dapat digunakan untuk merekomendasikan analisa kebutuhan sistem atau requirement system, dan juga rekomendasi fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan sistem baru. Tujuan dari analisis kebutuhan sistem yaitu memahami sebenar-benarnya kebutuhan sistem yang baru, yang dapat juga diartikan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, dan juga pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki sistem. Tipe-tipe kebutuhan sistem ada 4. Yang pertama, operasional, yang menjelaskan teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Jadi hal-hal teknisnya aja, cara penggunaannya, dan bagaimana sistem beroperasi. Yang kedua adalah kinerja, yang menjelaskan seberapa bagus kinerja perangkat lunak yang dikembangkan dalam mengolah data, menampilkan informasi, dan secara keseluruhan menyelesaikan proses bisnis. Yang ketiga, keamanan, berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi, data, maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem. Yang keempat, politik dan budaya. Isinya menyangkut atau berhubungan dengan isu politik dan budaya yang tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem. Selanjutnya, tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Menurut Gulo tahun 2002, halamannya 110. Nah, proses pengumpulan data atau PULTA yang dilakukan pada pembahasan sistem berjalan dalam fase tahap analisa ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Lalu sumber data itu apa aja? Ada 2. Yang pertama tentunya data primer, yang kedua adalah data sekunder.
Nah, data primer ini kita peroleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik, atau juga percobaan laboratorium. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, bisa juga dari rumah sakit atau lembaga atau juga mungkin institusi. Metode pengumpulan data ada 4. Yang pertama adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini umum banget, bisa pakai Google Form zaman sekarang. Kalau dulu sih menyebar manual. Nah, kuesioner sendiri adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Yang kedua adalah observasi, pengamatan melibatkan semua indera, yaitu penglihatan, pendengaran, bisa penciuman, pembau, perasa. Nah, pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga adalah wawancara. Nah, wawancara ini pengambilan data melalui wawancara tentunya atau secara lisan langsung dengan sumber datanya. Bisa melalui tatap muka atau telepon, teleconference, dan sebagainya. Yang keempat adalah dokumen, pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Bisa dari manapun, bisa dari jurnal atau semua dokumen yang tertulis lah. Selanjutnya, perumusan proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis ada beberapa. Yang pertama, definitif. Nah, definitif itu sendiri yaitu suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua adalah urutan. Nah, suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Pelanggan. Nah, suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil atau proses atau penikmat dari bisnis tersebut. Yang keempat adalah nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Ada added value pada customer gitu. Kalau untuk bisnis ya. Lalu keterkaitan, suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Fungsi silang, suatu proses umumnya walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Contohnya yaitu pendaftaran anggota. Nah, seseorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir tersebut, maka data calon anggota dapat diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Nah, pustakawan mencetak kartu anggota dan menyerahkan ke anggota perpustakaan. Lalu kita akan membahas yang namanya activity diagram. Nah, activity diagram itu yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Nah, tujuan utama dari activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya. Adapun tujuan pembuatan activity diagram lainnya yaitu menggambarkan proses bisnis.